Kami tahu siapa yang memegang hari esok kami. Tiada lain, tiada bukan adalah Tuhan. Ajari kami punya a good sense of timing. Beri kami hati yang berserah, namun hidup yang aktif. Untuk mengejar apa yang telah dinubuatkan atas hidup kami. Sembari kami menunggu penggenapan itu, kami tidak mau diam diri, kami mau benar-benar diperlengkapi. Sebab kami tahu semua akan indah pada waktunya, tapi bukan berarti kami tidak berbuat apa-apa. Tolong kami Roh Kudus untuk kami tahu kapan kami harus berbuat sesuatu, kapan kami harus menunggu. Urapi kami semuanya, kasih kami hikmat yang datangnya dari tempat maha tinggi. Kami ingin sekali, ya Tuhan, membangun hubungan yang intim, dekat, dan peka dengan Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, berita firman-Mu akan sampai ke telinga, turun ke hati, dan menjadi kuasa dalam kehidupan jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, shalom. Nah, Kidung Agung pasal 5 ayat 1 sampai 8. Aku datang ke kebunku Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur. Itu tadi adalah kata-kata cowoknya. Yang dua ini sekarang kata-kata ceweknya. Kidung Agung ini lucu, saut-sautan. Jadi ada suara pria, suara wanita. Anda baca langsung tahu kok ini cowok yang ngomong atau yang cewek. Aku tidur tapi hatiku bangun, kata yang perempuan. Dengarlah kekasihku mengetuk, cowok yang datang. Oke, ingat ya, yang inisiatif dalam satu hubungan itu selalu laki-laki, yang kejar juga laki-laki. Kalau di sini ada orang yang mau cari jodoh, tapi lakinya kudu terus dikejar oleh dirimu, jangan deh itu hubungan udah timpang dari awal. Nanti kalau nikah susah, kejar buntutnya, kejar ekornya. Laki tetap yang pursue, alright? Bukan yang perempuan. Makanya itu Tuhan Yesus juga gitu kok hubungannya sama gereja. Bukan kita yang, kalau kita bisa melayani itu karena dia sudah melayani kita dulu. Kita bisa ngampuni itu karena Tuhan sudah ngampuni kita dulu. Kita harus tahu diri kalau kita disalahi, kita ampuni itu karena Tuhan sudah ampuni dosa kita yang sejagat raya. Dosa kita yang sudah sebajak itu semuanya diampuni. Masa dosa seseorang selumbar aja kita nggak bisa ampuni? Tuhan itu kita bisa mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita dulu. Lanjut ya, aku tidur tapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Itu kalimat sang pria. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku, yang debar-debar wanita. Lakinya yang buat move. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, ini yang perempuan. Berteteskan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintuku. Kekasihku kubukakan pintu. Cuman di lain waktu. Tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Pas dia buka, si dia nggak ada. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tapi tidak kutemui. Ku panggil, tapi tak disautnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Menurut saya dia nggak dipukuli beneran. Menurut saya itu dalam mimpinya atau dalam perasaan. Ya, lebam-lebam dia perasaannya. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Bila kau menemukan kekasihku, kusumpahi kamu. Apa yang akan kamu katakan kepadanya? Appreciate your husband. Appreciate your wife. Appreciate your children. Hargai anakmu. Hargai orang tuamu. Masih hidup tuh. Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Sakit aku lihat kamu memperlakukan kayak gitu. Aku dulu membuat kesalahan seperti dirimu. Sekarang aku gak bisa lagi. Dia sudah di kuburan. Anda kalau mau sungguh-sungguh mengenal Kairos, hargai Kronos. Bahwa Kronos juga adalah kasih karunia Allah selama kita masih hidup. Cintai. You want to love somebody? When he's alive, my friend. Untuk dia masih hidup. Kalau Anda mau mengasihi seseorang, Anda mau mengutarakan, jangan nanti kita jadikan penyembahan berhala, kita kira itu bisa menebus salah. Sehingga kita nanti ketika seorang mati, lalu kita harus sembah doa sama dia, kasih dia segala macam persembahan, kita kira itu akan bisa membuat ringan di akhirat. No, sudah putus talinya. Kalau orang hidup mati, itu pengkhotbah katakan, yang mati tidak punya bagian dalam kehidupan ini. Bisa-bisa hanya karena kita ingin melampiaskan atau menutupi rasa bersalah kita, ingin menebusnya. Sorry, maybe I didn't love you. Mungkin sekarang waktu mati, aku masih bisa sangoni. Gak bisa, orang meninggal gak bisa dikasih pesangon. You wanna love somebody? Anda mau berbakti now? Hargai Kronos, TikTok waktu happy birthday to you.
Dan kalau Anda mau melayani Tuhan, jangan tunggu nanti jadi ghost ketika Anda jadi roh yang gentayangan. Anda mau melayani Tuhan sekarang di dalam tubuhmu ini masih sehat, semakin baik. Termasuk orang yang sekarat, kalau baru bertobat, silahkan melayani Tuhan di ranjang pesakitanmu. Paling tidak, jangan kutuki dia, bersyukurlah selalu. Kronos itu kasih karunia. Sadarkah Anda? Kronos itu kasih karunia. Banyak orang gak mengerti itu. Kronosnya dipakai untuk hal-hal yang sia-sia, dia gak seimbang. Aku mau kejar ini dulu pokoknya ya. Aku umur segini sampai umur 40, aku gak mau gereja-gerejaan, aku gak mau pelayanan, aku gak mau sungguh-sungguh apalah nginjil, apa urusan. Pokoknya aku mau kaya dulu, nanti kalau aku sudah kaya raya. Setelah itu nanti aku bakalan pelayanan. Dia kira dia punya kuasa atas Kronos. Dia lupa bahwa hari ini adalah kairosnya untuk melayani Tuhan. Gak usah tunggu nanti sana itu mencapai semua cita-cita. Orang yang gak ngerti back and forth-nya, tektokannya antara intertwining, interplaynya, saling saut menyahutnya, bukan mempelai pria dan wanita saja, tapi saut menyahutnya antara Kronos dan Kairos akan punya pikiran begini. Ya, akan punya pikiran begini. Aku mau kerja mati-matian, capai mimpiku. Pokoknya aku umur 45 harus punya itu, punya ini, punya itu. Dia lupa bahwa tidak bisa kita itu memperbudak Kronos dengan cara begitu loh. Kita semua pasti akan kerja sungguh-sungguh. Semua orang dalam Tuhan itu pasti rajin dan bisa ngelembur. Tapi kalau ambisius dan kita itu mencoba untuk negosiasi sama sorga, pokoknya aku mau begini dulu, baru itu Anda tidak memahami konsep Kronos dan Kairos. Bahwa pada waktu hai kamu, orang kaya yang bodoh yang mengisi lumbungnya itu, hari ini kamu mati kata Tuhan. Kemanakah nanti semua harta yang kau simpan itu? Kau berkata aku mau pensiun dini, pokoknya aku tiba-tiba begitu aja, langsung aku kaya raya, dapat semua dan aku akan nikmati hidup. Dia berkata, siapa akan menikmatinya? So, malam ini juga aku akan memutuskan nyawamu. Orang yang gak ngerti Kronos Kairos sebagai bujangan juga begini. Ada orang memang belum dapat jodohnya. Dia mau juga gak dapat. Tapi ada orang yang bisa. Tapi begini yang laki-laki. Tunggu dulu. Saya gak pro orang nikahnya itu orang nikahnya itu cepat atau lambat. Itu setiap orang beda Kairos, beda waktu ilahi. Tapi jangan sampai Anda punya tujuan hidup yang salah. Dan jangan punya prioritas yang terbalik. Jangan ada prinsip yang salah. Misalnya ada orang yang sebenarnya nggak ada dengan jodoh, perjodohan ya, ini soal dia nggak ada masalah, tetapi dia sendiri yang mempersulit dirinya. Oh no, sama pacarnya udah dipacarin lama sekali, nggak kawin-kawin, nggak menikah. Kenapa? Tunggu, yang wanita ya nggak bisa ngomong lah ya. Kadang-kadang kalau saya ketemu sama pasangan nih, pacaran nih, saya tanya kapan? Loh, jangan salahkan saya pendeta punya lisensi untuk kepo. Saya bilang kapan? Yang perempuan itu saya bisa baca loh. Gak tahu dia, mukanya tuh mau. Dia juga seperti mengangguk-ngangguk, thank you Pastor Philip udah ditanyain. Kan gak mungkin yang perempuan, will you marry me? Yang lakinya jawabnya nyantai. Oh, gampang Pastor Philip, nanti saya belum, saya masih belum. Kapan? Dia belum tahu, pokoknya sekarang saya masih berjuang. Saya mikirin, saya liatin dia. Ini kalau anakku tak putus langsung di tempat. Karena kamu tidak punya jelas. Loh, lain cerita kalau dia belum kerja, dia udah kerja, tapi dia masih kejar mimpinya. Dia mau dapat ini, dapat itu. Dia mau sukses seperti apa, tergantung definisinya, tergantung buku majalah dia baca, Forbes atau apa. Aku mau gini. Ya itu anak orang yang kamu ajak gentayangan. Paham maksud saya? Mau seperti, lain cerita kalau misalnya orang yang ngomong itu masih remaja, belum lulus sekolah, ini orang sudah mapan, udah kerja, tapi dia masih punya mimpi. Kamu kira si pacarmu ini nanti jadi trophy wife, istri piala, udah dapat semuanya, terakhir dekorasinya apa? Istri. Gitukah Kronos? Ya, gitukah yang kamu kira Kairos itu? Saya bilang sama dia, saya liatin yang cowoknya,
Loh ya kamu harus pasti dong. Terus yang istrinya, bukan pacarnya, dia macam mati aku ini takutnya nanti cowoknya marah. Saya bisa baca kekhawatiran, pendeta itu bisa baca raut muka. Saya tahu nanti dia takut. Pastor Philip, stop it already, hentikan. Nanti kalau dia putuskan aku gimana? Perempuan kok kalah Hawa? Namanya aja Hawa, harusnya menang Hawa. Kalau Anda digantung selama-lamanya forever, Anda punya hak loh berkata, you not serious with me. I don't want to be a trophy, I want to build something with you. Lain cerita kalau umurnya masih 17, umur udah 26, 27. Kalau itu anak aku tak beritahu, mikir lagi. Enak aja. Nah, itu pun tidak tentu, takut. Dia nggak ada kepastian. Kamu cuma bonus kok, jangan. Saya lihat perempuannya itu kayak takut, seperti mau ngomong sama saya, Pastor Philip stop it, nanti aku malah diputus. Tapi untungnya enggak sih. Dalam kasus ini, saya langsung ngomong sama yang laki-lakinya, kamu nggak boleh begitu, kamu harus fair. Kamu itu bawa orang, anak orang, mereka nggak tanya, pendetanya tanya, papa mamanya nggak peduli, gembalanya peduli. Saya bilang, kamu harus tahu jelas, bahwa kamu harus tahu bahwa kairos Tuhan dalam hidupmu, waktunya telah tiba. Lalu saya ngomong macam-macam lah, ini itu pandangan-pandangan yang logika. Kamu begini, kamu mencapai mimpimu itu kira-kira 35 tuh. Saya udah dengar mimpinya. Nanti pada waktu nanti kamu punya anak, gendong satu, langsung nanti kamu harus ke chiropractor, harus ke Sinsei itu. Saya bilang nanti kamu kejar anakmu, sudah ngos-ngosan tuh. Umur berapa? Saya bilang, kamu mikirkan secara logis. Akhirnya, iya Pastor Philip. Jadi kapan? Saya ngancam. Oke Pastor Philip 2 tahun. 3 tahun. Dia bilang, enggak 2 tahun. Loh kok saya jadi yang... Ngerti ya? Demikian pula ada orang yang gak ngerti kairos. Ngotot. Aku harus punya berkat ini. Papa mama have no money. Jangan lu paksa. Sekolah kek. Mau apa kek? Kairosnya keluargamu belum di situ. Nah di sini salah bergaul sama anak-anak konglomerat. Gak usahlah Anda diterima di klub orang. Setiap orang itu punya fasenya. Tapi kalau Anda memaksakan diri mencipta berkat sebelum waktunya, orang lain yang Anda korbankan, notabene mungkin papamu. Terpaksa dia harus korupsi. Terpaksa harus mikirin money. Terpaksa harus berhutang. Aku mau dream wedding, tadi saya ceritakan. Wah, pernikahan yang seperti apa? Tapi ngutang. Kalau itu bukan milikmu, gak usah iri. Peduli amat orang ngomong apa. Yang cuek gitu loh. Emangnya glory kemuliaan kita mahkotanya dari manusia? Gak usah. Orang kalau bisa mencibirmu karena Anda tidak bisa membuktikan sesuatu. Orang itu nanti kalau Anda bisa buktikan, dia juga tidak memujimu. Ngapain hidup untuk orang lain? Bodoh amat. Ngapain? Kalau hari ini saya bergaul dengan seseorang, baik itu tingkat begini, tingkat begitu. Kalau Anda menilai saya berdasarkan apa yang kemampuan saya, bukan berdasarkan karakter saya, manusia saya, bukan berdasarkan tujuan hidupku, bukan berdasarkan visiku. I'm sorry, I don't need a friend like you. Insult me if you may. You cannot take my glory and dignity. Ada orang yang memaksakan diri. Belum waktunya kau punya itu. Belum punya ini, belum punya emergency fund. Mobilnya harus yang seperti apa. Lu silahkan, jangan iri sama berkat orang. Kalau ada keluarga yang mampu, Anda jangan jadi orang yang sirik. Dan kalau Anda lebih mampu, jangan menghina orang lain yang kurang. Tapi kita sendiri harus mawas diri bahwa it's not yet for me. It's not yet for me. Harus begini begitu. Makanya itu harus hati-hati dengan siapa bergaul, kepada apa, siapa Anda bercermin. Your parents don't have the money yet. Jangan lu paksa. Jangan lu paksa. Paham maksud saya, Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa kairos kronos itu bisa bermain cantik di hidup kita, tapi sekali dia salah itu tabrakan beruntun. Langsung antri itu bisa 7 jam gak jalan. Orang gak ngerti. Semua itu ada waktunya. Jangan kau paksakan berkat sebelum waktunya. Itu bukan berkatmu. Dan kalau Anda paksakan berkat pada waktunya, pasti ada sesuatu berkatmu di masa depan akan disacrifice hari ini. Orang yang memaksakan berkat sebelum waktunya, kronosnya pasti ada amputasi nanti. Ada kairos tertentu di hidupnya masa depan tak akan terjadi karena dia terlilit hutang atau kena stres yang tidak perlu dan sebagainya. Don't.
Belajar diam tahu, this is not for me. Yesus diberitahu, ayo sana ke Yerusalem. Dia bilang, semua waktu adalah untukmu, bukan untukku. Yesus tidak mau. Waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Kalau ada pun sesuatu di luar waktu ilahi dalam hidupku, itu hanya perkecualian seperti wanita Sirofenusia. Dia berkata, belum waktuku untuk membawa kesembuhan kepada bangsa lain selain domba-domba tersesat dari kalangan Yahudi. Jangan jadikan main thing sesuatu yang utama. Kalau Anda tahu bahwa itu belum waktu, dan itu belum berkatmu. If you don't have the money, jangan ekspansi. Jangan berkata iman-iman. Iman itu ada 5 roti 2 ikannya, tetap itu iman. Imannya itu udah omongan. Tuhan gak pernah ajar kita iman omongan. You got to have asset to show. Harus lakukan itu dulu. Kadang-kadang saya lihat juga, ada orang tua yang memaksakan diri, tapi juga ada orang-orang muda yang memaksakan diri. Don't do that. You damaging something. Amin. Kairos Kronos bisa ngerti? Ini seperti orang kalau swimming. Kanan, kiri, kanan. Kronos, Kairos. Ini di film ya. Amin. Saya ingin Anda memahami poin ini yang luar biasa. Oh, saya belum sempat bahas ayat-ayatnya ya. Ini ayatnya ini banyak, luar biasa sekali. Kita lanjut ya. Ayat 1 dulu ya. Aku datang ke kebunku, dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanya teman-teman, minumlah sampai sama mabuk cinta. Ini adalah yang pria ya. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Aku datang ke kebunku. Kalau Tuhan datang sudah kairos time waktunya. Dia tuh selalu membawa mur, rempah, sambang, madu, anggur, susu. Don't worry, in his time akan ada porsi berkatmu sendiri. Tapi berkat itu kalau Anda pelajari, bahan-bahan berkat di sini, Anda akan kaget. Yang pertama ditonjolkan adalah mur. Mur ini bukan baut. Mur di sini itu adalah antiseptik. Mur di sini adalah anti-germ quality. Mur ini adalah seperti obat-obatan. Yang pertama jadi berkat itu adalah kekang. Anda tahu mengendalikan keinginan. Waktu Tuhan datang ke kebunnya, yang Tuhan persembahkan pertama adalah mur. Persembahan untuk Yesus itu emas, kemenyan, dan mur. Emas semua orang suka, apalagi sekarang per gramnya berapa? Kemenyan, wangi-wangian, fragrance, minyak wangi, ada yang murah, ada yang mahal, ya, rempah-rempah. Mur itu bukan sesuatu yang membawamu maju, itu sesuatu yang mengendalikanmu. Kukumpulkan mur, rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku dan sebagainya. Susu dan madu. Tapi pada waktu Tuhan datang, pada waktu sang mempelai pria tiba, sang mempelai wanita lagi tidur. Aku tidur tapi hatiku bangun. Di sini banyakan orang itu gagal berjalan sama Tuhan pelan-pelan. Kebanyakan orang Kristen itu all or nothing. Semua atau enggak sama sekali. Jangan. Sama Tuhan itu belajar konsisten. Kita nggak tahu nanti ada waktu-waktu tertentu, ada tahun-tahun tertentu Tuhan itu memberikan suatu booster dalam hidupmu. Saya melihat bahwa ada tahun-tahun di mana kairos Tuhan terjadi, tapi sementara itu ada kairos-kairos kecil dengan K huruf kecil, ada penyertaan-penyertaan Allah, ada keajaiban-keajaiban, namun lebih besar kronosnya dengan K huruf besar. Waktu itu berjalan TikTok dengan konstan. Tapi di tahun-tahun tertentu itu kayak bus. Untungnya, waktu Tuhan datang, I was there. Kalaupun aku tidur, hatiku tetap bangun. Nah, masalahnya orang Kristen banyak yang gini loh, tahun-tahunnya itu. Tahun tertentu dia melayang, tahun depan dia layang-layang putus. Mut-mutan, on and off. Lalu nanti tahun tertentu dia maju, lalu mundur lagi, lalu habis ke gereja pelayanan, lalu ngilang lagi. Itu kayak gitu dia, sulit. Coba sekali-kali saya sarankan Anda lakukan itu, kasih eksperimentasi, pergi ke gym, Anda mau bodybuilding, coba Anda sikat habis-habisan dalam waktu 2 minggu, sehari ke gym 5 kali, kadang-kadang kita bangun dada, kita bangun nanti punggung kita, pundak pakai besi, lalu habis itu leg day sekalian yang angkat sampai kuintalan yang pakai mesin tuh gitu segalanya. Lalu setelah 2 minggu Anda udah dempal, 2 minggu kemudian tolong off. Coba mulai lagi. Apalagi kalau Anda sudah mulai berusia.
itu ya ototnya masih ada sisa. Tapi Anda tidak besar-besar, karena nanti 2 minggu lagi, 2 minggu jalan, 2 minggunya bolos. 2 minggunya lagi itu tekun, 2 minggu lagi malas. Coba ya, Anda tidak akan pernah besar. Itu otot kembang, kempis, ototnya nanti protes. Lu mau apa emangnya? Kenapa orang-orang itu yang jadi tuh bisa gitu? Konsisten. Otot nggak dibiarkan sampai menyusut, dia sudah kontraksi lagi tambah beban, tergantung. Kalau mau bulky, mau besar, tambah besar. Kalau mau pecah, rip ya terus sampai repetisinya sampai benar-benar serat-serat. Kalau saya enggak, family pack. Saya sama Pastor Fuji, family pack. Coba on and off. Nah jadi, banyak orang itu tidak bagus kronosnya, enggak komitmen sama Tuhan. Dia maunya cuma yang langsung gimana? Wah, pernah nggak saya suatu hari ke gym, lihat satu orang anak muda, datang, karena remaja kan, kebanyakan tenaga. Wah, semua alat ujung ke ujung dicoba. Semua dicoba, ujung sana. Saya ketawa aja sampai saya nggak tahan. Saya bukan PT, saya suruh dia panggil PT aja. Saya bilang, kamu belajar. Gak apa-apa, aku kuat kok gini. Gini loh, Dek, saya bilang gini. Kamu memang kuat, tapi nggak jadi. Ototmu bingung, tarik kanan, tarik kiri, nggak tahu mau kemana. Ya nggak. Saya bilang sama dia, ternyata betul. Seorang PT berkata gini, yang penting itu bukan beratnya, tenaganya. Lu capek doang, keras iya. Yang penting itu gerakannya betul. Lalu ototnya kontraksinya penuh. Baru jadi konsistensi. Nah, saya kan tinggal waktu itu di apartemen, zaman itu tahun-tahun itu. Dan saya selalu ketemu dia tiap minggu. Setelah 3 bulan, 6 bulan, nggak jadi tuh. Menurut saya agak mencong. Gitu, angkatnya. Ininya yang besar. Ngerti ya? You think it's kairos that makes you big? It's chronos that makes you big. My chronos looks like this. Listen to me. 33 tahun sejak 92, saya tidak pernah putus hubungan saat teduh pribadi every morning. Saya tidak pernah bolong sekalipun. Saya nggak ngomong ini untuk bangga diri, tapi saya rasa saya tidak keterlaluan untuk bersyukur untuk hal itu. Tidak pernah. Ada nggak ada guntur dari sorga, saya cari Tuhan. Saya punya kronos seperti ini dalam pelayanan. Mau kita kadang-kadang dapat booster, boom, orang banyak. Setiap orang yang datang ke saya satu-satu tak layani sebaik-baiknya, termasuk anak kecil. Saya nggak pernah lupa. Tadi saya turun di salah satu ibadah, belum selesai kebaktian, Ko Hendra naik ke atas sebagai host pastornya. Tiba-tiba ada satu mama sama anaknya datang sini, lari, Pastor Philip, anaknya, mau foto. Mamanya, mau foto boleh? Saya bilang, ini masih ibadah. Kalau saya kasih foto kan gak benar. Edukasinya gak tepat. Saya bilang, ini masih ibadah, selesaikan ibadah dulu. Lalu saya janji, nanti setelah kebaktian, saya foto. Oke, lalu mereka tunggu di sini. Setelah di sini, nah, saya gak pernah akan lupa kalau saya janji. Setiap orang yang datang, saya ingat janji saya ingat saya harus lakukan apa. Baik yang berarti seperti keselamatan, atau cuma yang gak ada artinya seperti foto-fotoan. Emangnya foto itu mau dijadiin apa? Nakut-nakuti setan. Dan kali ditindih, saya nanti yang ditindih. Setelah selesai, amin. Ini dari tadi gantung di sini. Ini Ko Hendra ngomong di sini bicara, saya terus gantung. Pokoknya kalau amin, karena saya itu mudah lupa, karena saya itu bergerak dengan cepat. Belum lagi kalau firman seperti ini 5 kali. Ini semua poin-poin gini saya nggak bisa. Kalau saya mikirin siapa tadi belum saya janjiin, belum saya ajak foto. Saya nggak cari loh ya. Ayo siapa mau foto sama aku? Enggak. Emangnya. Saya di situ tadi iling-iling, nggak boleh lupa. Karena saya mudah lupa. Karena begitu banyak urusan saya, belum ketemu orang di antara. Doain siapa? Firman, ini, halo. Tapi saya terus gantung di sini. Saya tahu. Oh, Hendra sekali berkata, amin. Langsung saya noleh. Sini, foto. Saya ke sana keluar. Saya ingat tadi waktu saya tinggal lagu terakhir, karena saya letih sekali. Ya, saya letih sekali. Habis traveling ke sana sini, Medan, mana segalanya. Waktu saya jalan tadi keluar gitu, di belakang masih ada volunteer banyak. Jarang kan, saya kan di Surabaya.
Semua ini keluarga kita yang di Jakarta. Ayo foto. Nanti dulu nih lagu terakhir saya harus langsung keluar. Lalu habis itu saya janji nanti foto. Itu saya iling-iling, saya ingat-ingat tidak boleh lupa. Turun sana saya kelihatan mereka ngumpul. Semua pakai baju servis apa. Ayo foto. Saya punya satu cara kronos. When I make a promise, I fulfill it. Gak peduli kairos itu ada hubungannya, itu penting kagak. Kronosku adalah setiap jiwa berharga. Saya gak tunggu 10 ribuan per paket, 100 ribuan baru saya layani. One by one, when I say yes to you, I will fulfill it. You don't become big. In ministry atau apapun juga, kalau Anda tidak orangkan setiap orang. Kronos itu ngorangkan setiap orang. Ingat janjimu, ingat komitmenmu. Kronos makes you big. Gak ada orang itu menjadi orang yang gimana dipakai Tuhan. Kalau dia mau tahu orang dipakai Tuhan gimana? Lihat aja agenda hariannya dia. Dia punya gak agenda harian? Lihat daily-nya, Monday, Tuesday, Wednesday. Dia ngapain? Itu kronosnya itu loh, menentukan orang itu nanti dipakai Tuhan seperti apa. Berkati seperti apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin gak pernah dijelaskan kronos kainos seperti ini. Tapi mungkin sudah waktunya Anda mengerti di antara keduanya. Jadi aku tidur, tapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu, dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun, rambutku penuh tetesan embun malam. Embun loh ya, gak usah sampai ada hujan. Kita harus setia pada embun. Jangan tunggu hujannya Elia. 3, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Gini loh, setiap kali kairos Tuhan, sekarang saya juga harus fair ngomong tentang kairos sedikit. Setiap kali kairos Tuhan tiba itu selalu ada pewahyuan baru. Ini loh indahnya, makanya itu jangan sampai kita itu gak di sana waktu Tuhan mau mewahyukan sesuatu. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya? Tiap kali Tuhan visit you. Makanya itu kayak doa akhir tahun kemarin gitu ya di Surabaya. Itu jemaat belan-belanin datang. Itu tempat sampai penuh jubel-jubel. Kenapa? Karena kita semua tahu kalau ada kairos-kairos yang kita sudah tentukan, Tuhan tuh gak mungkin gak akan mengindahkan undangan. Kalau Tuhan diundang datang di jam tertentu, meskipun Tuhan maha hadir, tapi jam itu untuk mewahyukan sesuatu, He will be there. Dia sudah siap untuk menanggalkan jubahnya. Pasti ada sesuatu yang dia akan reveal to you. Dia akan wahyukan sesuatu. Kakiku telah kubasuh, pasti ada semacam sebuah ministry dari Roh Kudus yang akan terjadi di hidupmu. Di saat-saat sakral ketika Anda janjian dengan Tuhan, misalnya saat teduh secara pribadi, atau ketika pertemuan bersama, ada masa-masa tertentu, saya gak pernah gak dapat sesuatu. Di akhir tahun misalnya saya dan keluarga saya selalu tapi menyediakan waktu terbaik untuk saya itu cari Tuhan, doa sendiri, istri saya di sana, saya di sini, nanti ketemu, kita akan bahas apa yang kita dapatkan. Setiap kali kita cari Tuhan, kairos Tuhan itu tercipta. Selalu ada baju Tuhan yang ditanggalkan, selalu ada pewahyuan, selalu ada kaki yang dibasuh, selalu ada satu ministry Yesus Kristus akan terjadi in your life. Saya kaget, hidup kita itu ternyata mengalami kemajuan-kemajuan ilahi di saat kairos terjadi. Makanya saya gak pernah nih, kalau waktunya kairos Tuhan, meskipun itu dalam kronos sesuatu yang sifatnya rutinitas, tapi kairos, karena Anda tidak tahu Anda akan dapat apa setiap kali khotbah di ibadah. Saya akan memperhambakan kronos supaya kairos, supaya membuka jalan untuk kairos. Saya akan pastikan saya ibadah di kebaktian jam berapa. Itu gak usah lagi tunggu signal dari Allah. Kronos itu di bawah powermu. Aku ibadah jam 5. Konsisten di GMS Puri. Nah, yang kita gak bisa kontrol adalah kairosnya. Waktu kita datang itu kita ngalami apa, Tuhan bicara apa, rema apa, urapan apa yang akan terjadi di hidupmu, gimana kau bertumbuh, itu gak bisa. Anda bisa tentukan kronos untuk dapat kairos, tak sadar gak Anda? Karena kita tahu kalau kita tentukan itu, Tuhan akan menanggalkan baju, dan dia akan membasuh kakinya. Akan terjadi ministry yang tidak pernah terjadi seharusnya di dalam hidupmu, karena engkau masuk hadirat Allah, itu akan terjadi di hidupmu. Amin, amin. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintuku bagi kekasihku. Tanganku bertetesan cair mur, jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Ini singkat cerita, ayat 4 ini kan, kok sama ayat 5 kok gak ketemu ya? Ayat 4 itu dan ayat 4 dan ayat 5 ada perbedaan waktu. Pada waktu kekasihnya yaitu Sulaiman, Salomo memasukkan tangan,
Si wanita itu ternyata kali ini tidak ada di sana. Waktu dia bangun untuk buka pintu di lain waktu, ayat 6, kekasihku kubukakan pintu, tapi kekasihku sudah pergi dan lenyap. Waktu dibuka, loh dia nggak di sana. Bolak-balik ya misalnya. Misalnya ada pengumuman, mesti ada. Kemarin di Medan luar biasa terjadi, dahsyat sekali, hampir 12.000 pelepasan terjadi di mana-mana seluruh stadion. Waktu saat teduh bersama, putus online-nya, offline sudah, lalu dilanjutkan dengan KKR yang ada. Wah Tuhan jamah. Ada orang yang ngomong sama saya, loh aku gak perhatikan pengumumannya. Aduh kapan lagi Pastor Philip datang ke Medan. Ada orang-orang yang selalu bahasa Ibrania kasep. Selalu nggak ketemu. Tapi bukan karena tidak diumumkan, tapi dia kurang memperhatikan. Begitu banyak orang yang membuka pintu, event itu sudah di situ, urapan itu sudah di sana. Ketika membuka pintu, Tuhan sudah nggak bekerja dengan cara yang sama. Jangan jadi orang yang selalu telat. Selalu banyak orang yang telat. Loh, aku kok nggak tahu. Padahal sudah ada di depan. Segala sesuatu informasi sudah dijabarkan. Ini adalah orang-orang yang selalu telat. Bukan karena dia nggak dapat. Kalau ini cuma sekali-kali, ya lain cerita, accident bisa terjadi. Tapi ini adalah suatu patron dalam hidupnya. Orang ini selalu ketinggalan kereta. Saya punya teman ya, hobinya adalah ketinggalan pesawat. Pertama-tama saya bisa salahkan pesawatnya, mungkin ada pesawat yang maju. Ada loh pesawat itu yang maju sekitar 20 menit. Tapi lama-lama saya rasa ya memang itu kebiasaannya dia. Orang ini selalu kebiasaan pesawat, ketinggalan pesawat. Ada orang yang selalu ketinggalan momentum ilahi. Selalu ada. Selalu dia hanya dengar dari orang lain, luar biasa tadi. Wah aku diberkati. Wah ada sesuatu yang aku tidak pernah mengalami seperti ini. Loh dia tahu, tapi dia gak pergi. Loh tahu gitu. Ada orang itu yang merek tahu gitu. Tahu gitu. Ada orang itu memang kebiasaannya begitu. Nah orang yang kehilangan suatu momen ilahi, itu adalah orang yang seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tak kutemui, ku panggil tapi tak disahut. Ya, aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Tahukah dipukuli itu seperti apa? Seperti seorang yang menyesal dan pukul-pukul dada. Dia bukan dipukuli oleh peronda, bukan. Tapi ini perasaan. You know that any misblessing actually is a spiritual injury. Saya ulang, setiap berkat yang terlewat, setiap kairos yang sengaja kau lewatkan, itu adalah spiritual hurt or injury, atau adalah luka rohani dalam diri seseorang. Orang yang selalu tahu gitu gua, itu selalu terluka rohaninya. Mari kita hari ini belajar seperti Elisa. Yang lainnya hanya cakap-cakap saja bahasa Malaysia. Tapi Elisa berkata, shh, don't talk too much. Aku memperhatikan Elia, supaya jangan dia lenyap dari ini. Karena aku punya perjanjian. Elia berkata, kalau kamu melihat saat aku diangkat, jubah ini akan turun ke kamu. Mentelengi begini terus. Saya bisa bayangin, waktu dia pelototin terus Elia, jangan liatin gua gini terus, risih ya. Elia mau masuk ke WC, di sini kamu juga mau ikut. Enggak. Dia tunggu, dia selalu konsen karena Elisa tahu, he must not miss a spiritual moment. Dia tidak boleh kehilangan momen spiritual. Miss moment itu juga bisa saat anak-anak kita kecil. Anak kita kecil semuanya kan selalu mau sama papa mama. Kalau sudah mulai besar kan mungkin juga lebih susah. Dan anak kita selalu tanya dan kita selalu, shh, Pak kenapa gini? Pak kenapa begitu? Pak kenapa? Suatu hari dia punya HP, dia tanya Google. Miss moment, Anda jadi kangen masa-masa itu ketika mereka apa-apa tanya. Yang menjengkelkan apa? Kita lagi berlibur kemana gitu, naik ke puncak. Udah nyampe belum? Baru jalan 5 menit. Udah nyampe belum? Udah sampai mana? Hati itu rasanya gua mau culik anakku sendiri. Tapi sekarang, kita yang tanya, mereka di mana? You miss that moment. You see? Anak-anak tidur mau dibawa kemana, gak pulang, gak tahu. Pokoknya jalan terus saja, tidur sana sama bantalnya, mungkin bawa boneka. Miss moment cannot come back. Every unused holy moment, momentum yang holy, yang suci, yang tidak kau pakai dan maksimalkan, itu akan menjadi greatest regret in your life.
Makanya saya hari ini membuat satu keputusan. Dalam hidup ini saya akan hargai orang-orang yang ada di hidup saya. Saya akan cintai keluarga saya akan cintai gereja dan saya akan cintai jemaat. Saya akan layani sebaik-baiknya. Momen seperti ini, suatu hari akan jadi hitam putih. Kalau Tuhan belum datang kembali, 100 tahun masa kita masih hidup? Kalau Tuhan belum datang lagi ya, saya nggak mau prediksi, tapi menurut saya sih nggak selama itu. Saya nggak prediksi, cuman kalau lihat tanda-tanda zaman, jangan kau rasa akan semakin lama. Suatu hari ini semua akan jadi hitam putih. Sadarkah Anda? Ini semua akan masuk ke dalam, akan menjadi history. Kalau 100 tahun lagi Tuhan belum datang, cicit-cicit kita semua akan menonton suatu hari pernah terjadi sesuatu kebangunan rohani, pernah ada gereja yang hidup misalnya gitu-gitu. Mereka akan lihat ini hitam putih. But I don't regret if that day comes. Pak, aku sudah melayanimu dengan sebaik-baiknya. Kami sudah melayani Anda dengan sebaik-baiknya. Apakah ada momen-momen yang Anda lewatkan tanpa Anda berceki? Anda tidak beribadah, tidak sungguh-sungguh melayani, ada talenta yang kau sembunyikan di bawah tanah, ada momen-momen di mana Anda itu sorry sama Tuhan. Yang nanti akan jadi sorry terhadap umat Allah. Sorry terhadap keluargamu. Saya tidak mau itu. Kalau Anda mau mengasihi Tuhan, kasih dia sekarang. Kronos dan Kairos sama-sama berharga. Sebab ketika kekasihku sudah pergi, itu akan menjadi injury. Menjadi penyesalan di dada. Tapi Kronos dan Kairosku, ku persembahkan kepada Tuhan. In His time, He will make all things beautiful. Semoga pesan ini menjadi berkat buat Anda. Dan semoga Anda menjadi orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh dengan waktu. God bless you.